Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Bagaimana kabar kita pada hari ini? Kita telah bangun pagi. Saya berharap kita dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Tetap semangat menjalani hidup ini. Dah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Senin 20 Juli 2026, tertulis di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita mendengarkan, terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Lawat kami biarlah kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya di setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya angkat pada ayat yang kedua, yaitu Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti biasa kita banyak mendengar bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu benar. Tapi perlu kita ketahui bahwa Allah itu juga Maha Adil. Keadilan Allah tidak dapat terbantahkan oleh siapapun. Dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2 ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah hakim yang adil dan berdaulat. Kesabarannya bukanlah tanda kelemahan. Dia murka terhadap kejahatan dan akan membalas musuh-musuhnya. Ini mengartikan bahwa dia tidak mentolerir kejahatan umatnya. Dan Allah memiliki sifat cemburu yang mengartikan dia sangat mengasihi kita dan tidak rela jika hati kita direbut oleh dosa atau hal-hal duniawi lainnya. Kitab Nahum ini mengartikan yaitu satu, keadilan dan murka Allah. Nabi Nahum menyampaikan pesan ini kepada bangsa Niniwe atau Asyur dan umat Yehuda. Allah itu panjang sabar, tetapi dia tidak akan membiarkan dosa berlalu begitu saja. Murkanya adalah respon suci terhadap penindasan, kejahatan, dan pemberontakan manusia yang terus-menerus menolak kasih-Nya. 2. Allah yang cemburu. Sifat cemburu Allah dalam ayat ini adalah cemburu yang kudus, cinta yang mendalam, layaknya seorang mempelai yang mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Tuhan menuntut kesetiaan penuh dari kita dalam melakukan perintahnya dalam hal perkara-perkara kecil atau dalam hal-hal yang sederhana. Janganlah kita mendua hati karena dia cemburu saat kita menaruh pengharapan pada berhala duniawi. Misalnya kita berdukun, lebih fokus ke harta daripada dia dan lain sebagainya. 3. Perlindungan bagi orang percaya. Meskipun ayat ini terdengar keras dan menakutkan, sisi keadilan Allah justru menjadi jaminan perlindungan bagi umat yang mengasihinya. Keadilan Allah berarti dia akan bertindak kejahatan di dunia dan membela anak-anaknya yang tertindas. Hati-hatilah jika kita menghina, mengejek, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia tidak akan membalaskannya kepada kita. Tapi jika ia sampaikan kepada Allah keluh kesahnya, maka Allah yang akan turun tangan untuk memberikan keadilan kepada orang-orang percaya milik kepunyaannya. Hari ini kita akan diajak untuk mengevaluasi hati. Sudahkah kita hidup dalam kesetiaan dan pertobatan yang sungguh-sungguh? Jangan mempermainkan kesabaran Tuhan dengan terus hidup dalam dosa. Dia tidak ingin dipermainkan oleh kita. Keadilan itu nyata dalam hidup kita karena dia sangat mengasihi kita. Sebaliknya, biarlah kebenaran ini membuat kita semakin menghargai
anugerahnya dan menjadikannya satu-satunya tempat perlindungan yang kokoh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami dapat melakukannya. Berkati kehidupan kami akan jalani bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Engkaulah yang menuntun dan mengarahkan kami kepada jalan kebenaran-Mu. Kami serahkan anak-anak kami di dalam masa tumbuh kembang, di dalam apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau ikut campur tangan Tuhan. Yang jauh ataupun yang dekat, mari Tuhan Kau lawat mereka. Tambahkan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan di atas kehidupan mereka. Kami serahkan orang tua kami dan juga jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Dalam masa tua mereka, temani mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan. Berikanlah damai sejahtera-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Berikan pemulihan kesehatan yang lebih sempurna sehingga mereka kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam kelemahan, kuasa dan mujizat Tuhan nyata untuk mereka dapat menikmatinya dan tetap bersyukur atas keadaan tubuh mereka di dalam kelemahan itu. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir dan menyapa mereka. Nyatakan bahwa Engkau sangat mengasihi mereka dalam keadaan apapun. Mari Tuhan pulihkan mereka. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Ira Selvia Jumiati Sirait yang genap usianya 47 tahun dan Nadine Leoni Endita Saragi yang genap umurnya 14 tahun. Kami serahkan mereka kepadamu Tuhan, tambahkan kesehatan, berkati kehidupan pribadi mereka, topang di dalam kuat kuasa-Mu, berikan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan umur yang Kau berikan pada saat ini. Apapun pekerjaan mereka dalam masa pendidikan dan apapun yang mereka butuhkan, mari Tuhan Engkau penuhi kasih-Mu atas kehidupan mereka. Biarlah mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kami berserah juga untuk ulang tahun pernikahan jemaat-Mu, di mana kami sangat bersyukur, yaitu keluarga P. Sialahi Buru Pandiangan yang genap usia pernikahan mereka 24 tahun. Tambahkan kesehatan, tumbuhkan cinta di antara mereka, semakin harmonis di dalam keluarga mereka. Mari Bapa Engkau berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Di dalam segala pekerjaan, apapun yang mereka rencanakan, biarlah berjalan seturut dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.